Halo Auto Lovers! Innova Zenix udah keluar 3 bulanan, tapi Innova Reborn ini masih jadi buruan di pasar mobil second. Bahkan masih ada yang ngarep sisa-sisa stoknya di dealer dalam keadaan baru. Biasanya kan mobil kalau udah keluar barunya, pasti yang lama siklus hidupnya tinggal dikit. Beda kasus sama Innova Reborn, yang harga bekasnya malah digoreng sana-sini gara-gara permintaan yang tinggi. Tapi, orang yang anti sama Innova Zenix dan mendewa-dewakan Innova Reborn masih harus tetap hati-hati. Iya, Innova Reborn yang kalian puja-puji itu sama sekali bukan mobil yang tanpa masalah. Nih, kalian harus berdamai dengan transmisi yang menyentak kasar pas abis kickdown dengan mode power. Utamanya bagi kalian yang budgetnya tiris, sampai-sampai harus ambil yang batch awal keluaran 2015 akhir sampai 2016. Sebenarnya bisa sih buat menghindar dari masalah ini, tinggal ambil yang manual aja. Toh, kalau manualnya kasar, halusnya mobil melaju kita yang ngatur. Beda sama Matic yang perpindahannya diatur sama aktuator dan ECU. Gak cuman pas di kickdown aja nih, tuas transmisi otomatisnya itu bakal susah banget dipindahin dari posisi P ke posisi R, yang bikin hati jadi makin kacau balau pas lagi buru-buru. Kayak balon ijo yang meletus aja. Toyota bilang masalah tuas persneling yang susah dipindahin itu karena si Innovanya diparkir di tempat yang nanjak atau menurun, sampai-sampai pengunci transmisinya terbebani dan susah buat lepas. Iya, masuk akal sih yang dibilang sama prinsipal Toyota ini emang bener, termasuk soal edukasi tentang cara parkir mobil Matic di tanjakan atau turunan yang mesti dinetralin dulu. Tarik rem tangan, lepas pedal rem, terus pindahin persneling ke P. Tapi apa iya sampai sekeras itu? Gak mungkin gak ada mobil lain yang pernah parkir di tanjakan. Toh mereka aman-aman aja. Tinggal kampanye recall buat benerin semua unit batch awal, susah banget sih. Ngaku aja gitu kalau emang transmisinya cacat. Tapi tenang, kita nggak asal jeblak aja kok soal cacat produksi ini. Bukti lain yang membagongkan adalah Innova Reborn bertransmisi Matic yang keluar di tahun-tahun berikutnya sama sekali nggak ada masalah. Toyota secara internal udah nampung keluh kesah owner yang Matic-nya jeduk buat dibenerin di batch produksi berikutnya. Itu baru soal jeduknya. Belum tentang dengung yang lagi-lagi datang dari transmisi pas mobil melaju dengan kecepatan 60-80 km per jam. Sampai sini mungkin ada yang bilang, kenapa para owner Innova Matic keluaran awal lebih milih mengeluh di medsos dibanding bawa ke bengkel resmi? Kan bisa tuh, mereka minta tanggung jawab. Kita jawabnya pakai satu kata aja ya. Udah. Iya kali mobil rusak cuma diobrolin di medsos. Emangnya kalau banyak yang nge-like bisa bener sendiri tuh mobil? Kagak kan? Sayangnya usaha buat minta tanggung jawab bengkel resmi nampaknya sia-sia. Soalnya orang di bengkel cuma nyaut, normal kok pak. Lah, gokil bener begituan dibilang normal. Alhasil, banyak yang milih jalan alternatif dengan datang ke bengkel spesialis dan ganti oli transmisi dan gardan dengan viskositas 80W sampai 90. Tapi, anggaplah kalian bisa nerima sebuah Innova Reborn dengan segala kekurangan transmisinya itu. Anggaplah ya. Berikutnya nih muncul lagi perkara yang menurut kita nggak semengganggu transmisi, tapi tetap aja bisa bikin ilfeel. Perkara yang kita maksud ini adalah bunyi layaknya bersiul yang datang dari komponen turbonya. Suara siulan tersebut mirip sama suara penjual kue putu yang sering lewat depan rumah. Gak begitu ganggu sih, tapi kesel aja kalau ada bunyi-bunyi yang gak seharusnya ada. Beberapa owner bilang masalah turbo putu ini cuman muncul pas cold start dan hilang pas mesin udah panas. Beberapa sisanya justru bunyi tiap digas nih. Penyebab utamanya udah ketemu sih. Katanya nih clearance atau jarak ruang antara turbin dan rumah turbonya kejauhan. Itu bikin ada aliran udara yang lewat dan menimbulkan bunyi seperti kue putu tadi. Oh gitu. Benerinnya gimana dong? Ada yang berhasil nih dengan ganti ke turbo punya Fortuner yang lebih gede. Tapi mengingat kedua mobil ini satu basis, masalahnya nggak hilang sepenuhnya. Coba tebak penyelesaian dari Toyota kayak gimana? Yap, dibenerin lah di batch selanjutnya. Oh iya, turbo ini cuma ada di varian diesel ya. Bensinnya kan nggak pakai turbo-turboan. Nah, mumpung lagi ngomongin diesel nih, tahu nggak kenapa Innova diesel lebih dicari dibanding yang bensin?
Ya, salah satunya karena masih bisa nenggak BBM paling murah yang beredar di pasaran. Dan ada di hampir setiap SPBU BUMN. Yap, Innova Diesel meskipun teknologinya udah lumayan canggih, tapi nyatanya dikasih minum solar busuk pun masih jalan. Karena banyak owner yang memanfaatkan hal itu, maka muncullah indikator di instrumen cluster buat mengganti filter solar dalam interval yang lumayan deket. Gara-gara itu kesannya jadi rewel banget tuh filter solar. Padahal kan, peringatan buat ganti filter itu disebabkan oleh tekanan yang lebih rendah dari standarnya, gara-gara terhalang sama residu-residu bahan bakar diesel berkualitas jelek seperti solar. Kalau ini sih kayaknya salah sendiri ya. Jadi ingat, kalau ngambil yang varian diesel, jangan sekali-kali ngisi bahan bakar berkualitas jelek ya, kecuali dalam kondisi darurat aja. Selama kalian bisa berdamai dengan getaran yang lumayan berasa itu, bau asap di garasi dari knalpotnya, serta bunyi kasar khas diesel, Innova Reborn Diesel itu emang worth it. Apalagi konsumsi BBM-nya yang gampang banget, nyentuh di atas 10 km per liter, bahkan buat traffic dalam kota. Tapi kalau budgetnya nggak nyampe, mending beli varian bensin aja lah. Toh, mobilnya juga tetap sama, suara dan getaran pun lebih halus. Emang sih nggak seirit dan nggak sekenceng yang diesel, tapi kan nggak sedikit yang nggak suka sama getaran khas diesel. Saran kita juga nih, lebih baik beli yang tahun 2017 ke atas dibanding yang keluaran-keluaran awal. Tadi kan udah kita jabarin tuh, mobil yang diproduksi di batch-batch awal itu banyak defeknya. Kalau ada budget yang lebih lagi, pilihlah tipe V, Q, atau Venturer sekalian. Bentar lagi ada yang nanya nih, kenapa nggak tipe G? Kan murah. Gini sayang, tipe G ini gak jelek kok. Tapi tipe G itu mostly dijadiin sebagai kuda perang atau operasional perusahaan. Lebih capek kan pastinya. Terlebih lagi, tipe G ini selain lebih minim fitur, peredamannya juga lebih sedikit. Jadi, pasti bakal lebih berisik. Walaupun tipe V ke atasnya juga banyak yang capek sih, tapi seenggaknya terkompensasi sama fitur dan peredaman yang lebih baik.